Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rizka Olia Nurbeti 050, Aprilia Safitri 052, Imamatunisa 053, Lailatul Maulida 054, Najwa Amalia Husna 056. akan menjelaskan hasil dari analisis kami mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia. Yang pertama, ada perspektif historis yang di dalamnya itu memiliki beberapa cangkupan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu hubungan agama dengan negara. Secara universal, suatu agama itu ditinjau dari tiap kolerasi hukum yang ada di suatu negara. Maka agama Islam sendiri punya falsafah hidup dan juga satu ideologi. Nah, secara garis besarnya Pancasila itu sudah hadir dalam hubungan agama dan juga negara, selalu menghadirkan kenyamanan di dalamnya. Nah, dalam perkembangan peradaban Islam, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin agama yang diakui intelektual Muslim maupun Barat. Nah, beliau ini mendirikan negara Madinah dengan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Nah, Indonesia sendiri sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila tidak bisa mendelegasikan ke dalam negara Islam sebagaimana dulu di Piagam Jakarta, karena founding father sudah saling setuju dengan Pancasila menjadi dasar ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Nah, masa reformasi Indonesia berusaha kembali untuk menciptakan kembali kehidupan yang demokratis. Nah, Pancasila lahir untuk melawan kolonialisme dan juga imperialisme. Pada seminar Pancasila 1 pada tahun 1959 berkesimpulan bahwa sila pertama adalah sebab causa prima dan sila keempat adalah kekuasaan rakyat untuk berbangsa dan bernegara, dan berkesimpulan bahwa sila pertama Pancasila harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain. Nah, untuk cangkupan yang kedua adalah agama-agama tradisional di Indonesia. Yang pertama ada Sunda Wiwitan. Nah, sesuai nih sama namanya, Sunda Wiwitan merupakan agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat Sunda, utamanya yang tinggal di Provinsi Banten. Nah, bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke negeri ini, ajaran Sunda Wiwitan itu sudah ada dan berkembang di masyarakat. Nah, yang kedua ada kejawen. Kejawen itu adalah sebuah kepercayaan yang telah dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama, sejak dulu itu. Nah, mereka tetap menjalankan agama primer yang dianut atau agama utamanya mereka untuk menjalankan perintah dan juga larangannya. Namun, tetap melaksanakan lelaku sebagai seorang pribumi Jawa yang sangat taat kepada leluhur. Nah, yang ketiga ada Jawa Sunda. Agama Jawa Sunda ini dikembangkan oleh Pangeran Madrais atau Kiai Madrais yang merupakan seorang keturunan Kesultanan Gebang dari Cirebon Timur. Nah, yang ketiga ada Kaharingan. Kaharingan itu adalah salah satu agama asli Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Nah, suku Dayak banyak menganut agama ini sejak lama sebelum agama-agama besar yang diakuinya oleh pemerintah. Nah, agama Kaharingan ini dimasukkan ke dalam agama Hindu pada tahun 1980, yang dimana kemiripan tradisi dan lelakunya itu dianggap mirip nih oleh pemerintah. Walaupun masuk dalam cakupan agama Hindu, Kaharingan masih memiliki tradisi asli yang tidak bisa disamakan dengan agama lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke cangkupan yang ketiga, yaitu ada pengaruh Hindu-Buddha yang di dalamnya memiliki 5 bidang. Yang pertama bidang kepercayaan. Sebelum India masuk, di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, kepercayaan itu bersifat animisme dan dinamisme, yang dimana animisme itu merupakan satu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa, sedangkan dinamisme itu merupakan satu kepercayaan bahwa setiap benda itu memiliki kekuatan gaib. Nah, dengan masuknya kebudayaan India, penduduk Nusantara secara berangsur-angsur memeluk memeluk agama Hindu dan juga Buddha yang diawali oleh lapisan elit, para datu dan juga keluarganya.
Nah, yang kedua ada bidang sosial. Dalam sistem pemerintahan asli Indonesia, masyarakat Indonesia itu tersusun dalam kelompok-kelompok desa yang dipimpin oleh kepala suku, yang dimana sistem itu kemudian terpengaruh oleh ajaran agama Hindu-Buddha sehingga timbul kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya yaitu ada bidang teknologi. Peninggalan Hindu-Buddha dalam bidang seni bangunan atau arsitektur yang berkembang di Indonesia adalah yang berupa candi, yupa, dan prasasti. Nah, candi ini di Indonesia berbentuk punden atau bertingkat yang digunakan sebagai makam raja, dan juga bagian atas punden itu bertingkat dibuatkan patung rajanya. Nah, adapun candi di India berbentuk stupa bulat yang digunakan sebagai tempat sembahyang atau memuja dewa. Nah, candi yang bercorak Hindu ini antara lain seperti Candi Prambanan, Candi Dieng gitu. Nah, candi yang bercorak Buddha itu seperti Candi Borobudur dan Candi Kalasan. Nah, untuk pembahasan yang keempat itu ada bidang kesenian, dan yang terakhir ada bidang pendidikan, yang dimana bidang pendidikan itu pengaruh tradisi Hindu-Buddha dapat kita lihat bahwa sampai akhir abad ke-15 ilmu pengetahuan berkembang pesat, khususnya di bidang sastra, bahasa, dan juga hukum. Kaum Brahmana adalah kelompok yang berwenang memberikan pendidikan dan juga pengajaran dalam masyarakat Hindu-Buddha, salah satu hasil dari perkembangan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu cangkupan keempat, yaitu periode kolonial yang akan dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu periode 4. kolonial. Period colonial. Datangnya Belanda yang menjajah Indonesia membawa dampak pada pendidikan Islam, karena imperiumisasi dan misionarisme tidak lain adalah dua tujuan utama mereka. Pihak Belanda tidak menyukai kepada penduduk pribumi yang dengan agama Islamnya, sehingga mereka akan membunuh setiap rakyat yang beragama Islam. Di masa kolonial, regulasi pembelajaran tentang agama Islam sangat diperhatikan dan dijaga serta diatur secara ketat, karena misioner mereka adalah menyebarluaskan agama Kristen. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch di Batavia pada 1813. Dia menetapkan sekolah Kristen di setiap daerah keresidenan, dan ketetapan itu tetap berjalan sampai 1882. Mereka membentuk Priesteraden yang mana tugasnya adalah untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Sampai 1965, meskipun Indonesia telah merdeka, pendidikan ajaran Islam banyak dihancurkan oleh Belanda untuk menyamaratakan kemampuan rakyat lewat sekolah kolonial. Mereka berusaha mendiskriminasikan anak pejabat dengan anak dari rakyat jelata. Belanda ingin membuat tenaga kerja yang dibentuk melalui pendidikan kolonial guna menjajah kekayaan alam Nusantara. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren saat itu hanya fokus pada ilmu agama dan mengabaikan ilmu yang lain. Bisa dikatakan itu untuk survive atau menjaga ideologi keagamaan yang sudah dibangun waliullah dan ulama. Meskipun Belanda melakukan banyak cara, tetap saja tidak mampu mengendalikan pertumbuhan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Setelah Belanda pergi, kemudian Jepang menjajah Indonesia. Sikap Jepang terhadap pendidikan agama di Nusantara seperti mengabaikan mereka, tidak peduli dengan keberadaan agama Islam. Jepang memberikan kebebasan para pemuka agama dan hanya memikirkan peperangan saja. Sampai pada Perang Dunia Kedua, Jepang mulai tersudut dan mulai menekankan serta melakukan kekerasan terhadap rakyat, juga memperketat pengaruh indoktrinasi dan militerisme fasim Jepang, yang mana sangat berdampak pada pendidikan Islam. Wajah pendidikan Islam di masa kolonial terwakilkan oleh sekolah kolonial sebagai model sistem pendidikan kolonial dan pesantren sebagai model pendidikan Islam. Hal tersebut bertahan sampai kemerdekaan Indonesia ketika pendidikan dibawa oleh dua kementerian, yaitu Departemen Pendidikan sebagai
Paying Sekolah Belanda, lalu pendidikan Islam di bawah naungan Departemen Agama sejak konsepsi 1946 sampai saat ini. Departemen Agama hanya berperan sebagai pengawasan bagi madrasah swasta awal untuk kontrol pengelolaan pusat. Terdapat 2 tingkatan madrasah yang diawasi mereka, yaitu sekolah rendah Islam atau madrasah tingkat rendah atau madrasah rendah yang lamanya 4 tahun dan 3 tahun untuk madrasah lanjutan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengaruh agama Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Savarius, orang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederland Zendeling Genootschap atau NZG, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam NZG yang terkenal adalah Ludwig Ingwer, Nommensen, dan Sebastian Kankarts. Selain penyebaran agama, di bidang sosial juga dilakukan transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pemukiman yang padat ke daerah pemukiman yang luas. Sebagai contoh yaitu transmigrasi suku Jawa ke daerah Lampung. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini. Seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Jakarta. Dulunya, Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia. Bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Bisa lihat benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, benteng Malbork di Bengkulu, benteng Spelwijk di Banten, benteng Vredenburg di Yogyakarta, dan lain-lain. Dengan demikian, pengaruh kedatangan bangsa Eropa dalam bidang sosial budaya yang masih dapat ditemukan hingga kini adalah adanya agama Kristen, program transmigrasi penggunaan kata serapan asing, seni, dan peninggalan gaya arsitektur. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, kemudian untuk materi kedua tentang perspektif hukum, yang pertama ada tinjauan terkait Konstitusi Indonesia. Sumber ini diambil pada laman MK atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diupload pada Senin 4 Juni 2018. Hamka Zulfa selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada periode 2013 sampai 2015, beliau menjadi narasumber pada acara Halakoh Konstitusi di Masjid Al-Ukhwah, Bekasi. Beliau sendiri menyampaikan mengenai posisi agama dalam konstitusi serta pengaruh nilai-nilai agama dalam bernegara. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki makna berbeda-beda dari masing-masing agama sehingga menyebabkan kausa prima atau penyebab adanya sila-sila lain. Warga negara sendiri mendapat jaminan kebebasan untuk memeluk dan juga beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Konstitusi menegaskan bahwa agama menjadi tujuan untuk pendidikan nasional, seperti yang dicantumkan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Hamdan sendiri juga mengatakan bahwa perdebatan kelompok nasionalis dan kelompok agama memakan waktu yang lama dalam pembentukan konstitusi oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI mengenai adopsi nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara. Sehingga perdebatan tersebut itu berlanjut pada tahun 1955 sampai 1959 pada rapat konstitusi yang bertugas untuk merumuskan kembali konstitusi Indonesia. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa perdebatan itu kembali muncul hingga mengalami deadlock meski sudah dilakukan 2 kali voting hingga mengalami kebuntuan pada 5 Juli 1959, Bapak Soekarno mengeluarkan dekrit yaitu yang disebut dengan Piagam Jakarta yang menjiwai dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh Undang-Undang Dasar. Hamdan juga menyampaikan bahwa segala kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jika terdapat konsekuensi lain mengenai pelaksanaan nilai-nilai agama dalam bernegara, maka akan diurus oleh Kementerian Agama. Di negara sekuler, tidak ada Kementerian Agama karena tidak adanya hubungan antara agama dan negara. Sedangkan negara yang didasari oleh suatu agama tidak memiliki Kementerian Agama karena semua bernegara wajib melaksanakan berdasarkan agamanya. Hamdan menegaskan bahwa agama memiliki kaitan yang erat dengan agama. Kemudian, konstitusi atau undang-undang dasar tidak dapat memisahkan agama dengan negara. Sedangkan agama kebebasannya dijamin oleh negara sendiri. Nilai-nilai agama menjadi sumber kebijakan-kebijakan negara serta kebijakan tersebut itu bertentangan dengan nilai agama, maka bertentangan dengan konstitusi. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang kebebasan beragama. Semua orang itu memiliki hak atas kebebasan beragama dan juga kepercayaan dengan tidak melibatkan suatu rasa paksaan agar tidak mengganggu kebebasan itu sendiri untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan yang telah dipilih. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaannya. Bukan hanya menjamin, tetapi juga wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan atau menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia demi terciptanya keamanan, ketertiban, kesehatan, serta kesusilaan umum. Dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM, kebebasan beragama atau kepercayaan itu memiliki 8 komponen secara normatif. Dan 8 komponen tersebut antara lain yang pertama, kebebasan internal. Semua orang memiliki kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama, seperti berpindah agama atau kepercayaan. Kemudian yang kedua, kebebasan eksternal. Semua orang itu memiliki kebebasan baik individu maupun dalam masyarakat secara publik maupun pribadi untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan dalam pengajaran dan peribadahannya. Kemudian yang ketiga, tidak ada paksaan. Tidak boleh seorang pun menjadi subjek pemaksaan yang dapat berakibat mengurangi kebebasan untuk memiliki serta mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang sudah dipilih seseorang tersebut. Kemudian yang keempat, tidak diskriminatif. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati serta menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan setiap individu tanpa membeda-bedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, politik, atau penduduk baik itu asli maupun pendatang serta asal-usulnya. Kemudian, hak dari orang tua atau wali. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan juga wali yang sah untuk menjamin pendidikan agama dan norma bagi anak-anaknya tersebut yang sesuai dengan kepercayaannya. Kemudian yang keenam ada kebebasan lembaga dan status legal. Kemudian yang ketujuh pembatasan dan izinan pada kebebasan eksternal. Dan yang terakhir yang kedelapan ada non-derogability. Kemudian kemerdekaan beragama itu sudah tercantum pada UUD dan undang-undang, yaitu yang pertama ada Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi
setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sedangkan pada ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai peran Pancasila. Peran Pancasila itu memiliki peran penting dalam hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Karena sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila itu telah diadopsi sebagai dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia. Dalam konteks agama dan negara, Pancasila itu berperan sebagai landasan untuk membangun hubungan yang harmonis antara agama-agama yang ada di Indonesia dengan negara. Kemudian, ada beberapa peran Pancasila dalam hubungan agama dan negara Indonesia. Yang pertama, sebagai dasar negara. Pancasila sendiri merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia serta menjamin kebebasan dalam beragama bagi seluruh warga negara. Yang kedua, ada kebebasan beragama. Pancasila sendiri itu menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara Indonesia. Nilai sila pertama Pancasila sendiri yaitu ketuhanan yang Maha Esa memberikan ruang bagi praktik keagamaan yang berbeda-beda. Setiap warga negara berhak memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada toleransi dan kerukunan. Pancasila itu mendorong sikap toleransi dan kerukunan antar agama di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah menjadi landasan untuk membangun kesepahaman, menghormati perbedaan, dan menjaga keharmonisan antar agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, ada perlindungan hukum. Pancasila sendiri menjamin perlindungan hukum bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama ataupun kepercayaan yang dianut. Negara melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak beragama melalui berbagai peraturan dan lembaga hukum yang ada. Yang kelima, ada pembangunan nasional. Pancasila memiliki peran dalam membangun nasional Indonesia. Agama-agama di Indonesia itu diharapkan dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti semangat persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi pijakan penting dalam pembangunan hubungan yang seimbang antara agama dan negara. Dalam implementasinya, Pancasila terus diperjuangkan untuk menjaga kerukunan dan harmoni antar agama serta menjadikan kebebasan beragama sebagai hak yang dilindungi oleh negara. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pengaturan hukum terkait agama. Dalam hubungan agama dan negara di Indonesia, pengaturan hukum memiliki peran penting, yaitu untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan antara kebebasan beragama dengan tata kelola negara. Nah, di sini peran Pancasila dalam hubungan agama dan negara ada 5. Yang pertama, menjamin kebebasan beragama. Maksudnya, hukum yang terkait agama di Indonesia bertujuan untuk melindungi dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan mengakui dan memberikan ruang bagi keberagaman agama serta melindungi hak-hak individu untuk memeluk, menjalankan, menyebarkan agama atau kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya atau nomor 2, menetapkan hak dan kewajiban. Pengaturan hukum terkait agama juga memiliki peran, yaitu menetapkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan praktik agama. Hal ini mencakup hal-hal individu dalam menjalankan ibadah, mendirikan tempat ibadah, serta hak-hak kelompok agama dan dalam mengatur urusan internal seperti perkawinan, perceraian, dan warisan.
Yang ketiga, melindungi kebebasan beragama dalam batas-batas hukum. Meskipun kebebasan beragama itu dijamin, tetapi pengaturan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa praktik agama tidak melanggar nilai-nilai dasar Pancasila dan hukum-hukum lainnya. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan kepentingan umum, keamanan, dan ketertiban. Yang selanjutnya, atau yang nomor 4, menjamin kesetaraan. Hukum agama di Indonesia yang berperan dalam menjamin kesetaraan di antara agama-agama yang diakui. Pengaturan hukum harus menghindari diskriminasi agama dan memastikan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara tanpa memandang agama atau kepercayaan yang dianut. Yang nomor 5, menjaga keamanan dan stabilitas. Pengaturan hukum terkait agama juga memiliki peran penting, yaitu menjaga keamanan dan stabilitas negara. Hukum melarang praktik keagamaan yang mengancam keamanan, merusak tatanan sosial, atau melanggar hak-hak manusia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari tindakan yang melanggar hukum negara, intoleransi, atau kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Nah, di sini dapat disimpulkan pengaturan hukum terkait agama memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai landasan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan kepentingan umum. Yang kedua, serta memastikan perlindungan dan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang agama atau kepercayaan yang dianut. Materi selanjutnya atau yang ketiga, perspektif kontemporer. Yang pertama, menganalisis mengenai agama mayoritas dan minoritas. Di sini, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dengan persentase 87%. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia penduduknya memeluk agama Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu, serta kepercayaan tradisional yang masih dipraktekkan di beberapa daerah. Meskipun umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, negara ini masih dianggap sebagai negara yang beragam kepercayaan dan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari buku Sangskreta yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan, itu menjadi cerminan keberagaman agama di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa isu yang muncul terkait hak minoritas agama, seperti kesulitan mendapat izin untuk mendirikan masjid, untuk mendirikan tempat beribadah, dan diskriminasi, intoleransi. Tetapi, namun seiring waktu, pemerintah dan masyarakat Indonesia terus melakukan upaya untuk mendorong dialog dan toleransi antar agama. Nah, di sini mengenai agama mayoritas dan minoritas ada beberapa aspek. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama agama, suku bangsa, dan bahasa. Yang pertama agama. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dan presentasenya 87%. Sementara itu, agama-agama lain yang dianut seperti Protestan, Hindu, Buddha, dan lainnya itu menjadi minoritas. Yang kedua, suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang berbeda. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia yang presentasenya sekitar 40%. Mayoritas suku bangsa lain seperti Sunda, Batak, Madura, dan lain sebagainya. Dan sementara itu, suku-suku bangsa kecil seperti suku Dayak, suku Mentawai, Asmat,
itu menjadi minoritas. Yang ketiga atau yang terakhir, bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi atau bahasa umum yang digunakan di seluruh Indonesia, wilayah Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia dapat berkomunikasi dengan berbahasa Indonesia. Namun, ada juga bahasa-bahasa daerah yang digunakan di setiap wilayah, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Papua, seperti itu. Itu menjadi minoritas. Nah, dapat disimpulkan menganalisis mengenai agama mayoritas dan minoritas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam dan bersuku Jawa. Sedangkan minoritas agama-agama selain Islam, suku-suku bangsa kecil dan juga berbahasa daerah. Namun, sebagai negara yang beragam, semua etnis dan agama diberikan dengan hak yang sama di Indonesia tanpa membeda-bedakan agama atau kepercayaan yang dianut. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan politik dan agama di Indonesia. Hubungan politik dan agama di Indonesia adalah hal yang sangat kompleks dan memiliki sejarah panjang. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, namun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sejak zaman kolonial, agama mengambil peran penting dalam politik, dan sejak merdeka, agama terus berperan dalam dunia politik Indonesia. Di satu sisi, Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan tidak merangkul agama tertentu sebagai agama negara. Di sisi lain, agama tetap memainkan peran penting dalam politik sebagai platform untuk kepentingan politik dan ideologi tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan politik dan agama di Indonesia telah menjadi semakin kompleks, terutama dalam hal penggunaan agama sebagai alat politik oleh kelompok tertentu. Ada kekhawatiran bahwa hal ini bisa menyebabkan polarisasi dan konflik, namun pada saat yang bersamaan terdapat juga upaya untuk mempromosikan kebijakan yang inklusif dan merangkul keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Ada banyak organisasi dan individu yang berusaha untuk membangun sebuah negara yang lebih inklusif dan berlandaskan pada nilai-nilai keberagaman dan keadilan sosial. Di Indonesia, agama dan politik memiliki hubungan yang sangat erat. Sejak masa awal kemerdekaan, agama telah menjadi faktor penting dalam politik Indonesia, terutama agama Islam. Pergeseran politik ke arah Islamisasi terjadi pada tahun 1970-an dan keakraban agama dengan politik semakin kuat setelah reformasi 1998. Oke, materi yang kedua adalah konflik agama yang ada di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa. Namun, keberagaman ini ternyata juga menyebabkan konflik yang terjadi di antara masyarakat Indonesia. Salah satu contoh konflik agama di Indonesia adalah konflik antara umat Islam dan Kristen di Maluku serta Poso pada tahun 1998 sampai 2002. Konflik ini dipicu oleh sejumlah perbedaan yang memunculkan gejolak di antara kedua kelompok tersebut. Selain itu, terdapat juga konflik antara umat Islam dan Ahmadiyah yang terjadi di beberapa daerah seperti Cikusik pada tahun 2011 dan Bogor pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai keyakinan agama. Namun, sebagai negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia harus dapat mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara yang damai dan penuh dengan kasih sayang serta toleransi. Semua elemen masyarakat harus saling menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain sebagai upaya untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Oke, di materi terakhir ada tantangan dalam mengelola hubungan agama dan negara. Di sini ada 5. Yang pertama, pluralitas kepercayaan. Setiap masyarakat memiliki kepercayaan yang beragam dan membuat kebijakan yang mengakomodasi kepercayaan tersebut
dapat menjadi tantangan. Yang kedua, penanganan konflik. Berbeda agama kadang-kadang menjadi sumber konflik dan mengelolanya itu menjadi sangat penting serta memerlukan kebijakan yang tepat dan bijaksana. Yang nomor 3, ada pembatasan kebebasan beragama. Tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama dapat menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat yang memiliki agama yang berbeda-beda. Selanjutnya yang nomor 4, itu ada pengaruh agama terhadap kebijakan publik. Terlalu banyak pengaruh agama dalam kebijakan publik itu dapat menjadikan kontroversial dan tidak sesuai dengan prinsip negara yang sekuler. Yang terakhir, yang kelima, itu ada pandangan radikal. Agama yang diinterpretasikan secara radikal dapat mengancam stabilitas negara dan menciptakan kekhawatiran di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, itu memerlukan dialog antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, diperlukan juga adanya sikap yang terbuka serta prinsip yang bersifat inklusif untuk menghargai perbedaan dalam agama dan keyakinan. Oke, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.